Pengelolaan energi dan lahan menjadi masalah perkotaan di tanah air. Kondisi ini membuat Ridwan Kamil, arsitek dan perancang kawasan asal Bandung, menghasilkan ide-ide kreatif untuk mengatasinya. Bukan sekedar menciptakan desain bangunan yang ramah lingkungan, ia juga membangun kesadaran masyarakat memaksimalkan lahan tidur sebagai sarana berkebun. Simak kisahnya dalam Sosok minggu ini. Masjid Al-Irsyad yang dibangun di tahun 2009 ini adalah salah satu masterpiece dari arsitek asal Bandung Ridwan Kamil. Berbentuk kubus diinspirasi Ka'bah di Masjidil Haram. Dari luar, lubang angin menampakkan tulisan 2 kalimat syahadat. Di bagian dalam, 99 lampunya dihias kaligrafi Asmaul Husna. Mihrab masjid ini pun unik karena dibiarkan terbuka. Jadi kan kiblatnya ke barat. Pas baratnya itu mau hilang di bukit. Tuh warna langitnya kuning ke merah-merahan gitu. Waduh, luar biasa kan? Saya membayangkan kalau sembahyang sambil melihat itu, kita akan merasa dan mengagumi Tuhan gitu ya. Dan tanpa diduga ternyata efek ke ruang dalamnya beda-beda. Kalau subuh gimana, kalau siang gimana, sore gimana, malam gimana, beda-beda. Begitu juga di mihrabnya saya pasang air untuk menjadi refleksi, juga mendinginkan di situ. Seolah-olah dari jarak jauh imamnya sholat di atas air lah, kira begitu. Jadi banyak unsur-unsur puisi di dalam bangunan itu yang saya coba cari melalui manipulasi cahaya matahari, angin. Rumah arsitek lulusan ITB dan University of California ini pun tak kalah menarik. 30.000 botol minuman disulap menjadi dinding. Ide itu datang karena kecintaannya terhadap lingkungan. Dulunya memang belum kepikiran karena ide botolnya tuh pada saat rumahnya sudah dipondasi. Si tukang-tukangnya hobi minuman berenergi ini, terus dibuang. Numpuk nih sebulan. Kena sinar matahari, lucu juga gitu ya, ada pantulannya. Setelah saya bersihkan, dibikin modulnya, ternyata cocok. Puluhan desain bangunan dan kawasan karya Emil sudah dibangun di dalam dan luar negeri. Salah satunya bangunan Universitas Tarumanagara, Jakarta. Sirkulasi udara yang baik dan tata cahaya alami menjadi salah satu ciri khas rancangannya. Fasadnya sendiri ini kan dipenuhi dengan alukobon dan kaca gitu. Kaca pun ini desainnya dipilih adalah reflected gitu ya, jenis kaca reflected gitu ya. Artinya bisa memantulkan panas gitu ya. Jadi cahaya itu bisa masuk, namun panasnya sendiri tidak masuk. Berterima kasih karena Ridwan Kamil sudah memberikan karyanya yang begitu bagus, yang begitu monumental. Kepekaan Emil terhadap masalah perkotaan membuatnya membentuk komunitas Indonesia Berkebun yang memanfaatkan lahan tidur di perkotaan menjadi kebun sayuran. Tadinya saya targetnya hanya Bandung dan Jakarta, karena tempat saya commuting ya. Tapi gara-gara Twitter, tiba-tiba sekarang berkembang dalam setahun menjadi 23 kota. Gitu. Artinya apa? Artinya teknologi ini mempermudah, internet ini mempermudah. Maka gerakan Indonesia Berkebun pernah dikasih award oleh Google ya sebagai web hero karena menggunakan internet untuk mengakselerasi perubahan. Orang bisa lebih rileks, lebih fresh, dan keunggulannya lagi karena kita menanam tanaman produktif, akhirnya kita bisa dapat tanaman yang sehat sama tanaman yang aman. Kreativitas merupakan sumber energi Emil yang seolah tanpa batas. Bandung Creative City Forum adalah organisasi ekonomi kreatif yang dimotorinya. Anggotanya adalah komunitas-komunitas kreatif yang siap bersinergi untuk menyelesaikan masalah kaum urban di kota Bandung. Ia juga menciptakan Enerbike, sepeda statis yang bisa menyimpan energi listrik yang diharapkan bisa mengatasi krisis energi yang sudah di depan mata. April mendatang, program bike sharing juga akan diluncurkan untuk mengurangi kemacetan di kota Bandung. Pak Ridwan Kamil, jejaringnya tidak hanya nasional tapi internasional sudah mengakui karya-karya fenomenalnya.
Nah, sayang kalau tidak dimanfaatkan dan tidak dipublikasikan dan menjadi contoh generasi muda bagaimana dengan tidak menggembar-gemborkan keinginannya, cita-citanya, tapi ditunjukkan karya nyatanya. 2 kali dalam sepekan ia berbagi ilmu di alma maternya di Institut Teknologi Bandung. Di hari libur, Emil masih punya waktu berbuat sesuatu bagi masyarakat. Bersama sang istri, ia berpartisipasi dalam sebuah festival keken untuk mengajak masyarakat beraktivitas di ruang terbuka, bukan di mal atau pertokoan. Goal utamanya agar orang-orang kota itu menyenangi ruang publik, gitu aja. Jadi jangan kalau ada hari Minggu begini ke mall lagi, nongkrong ke kafe lagi, justru kesini aja gitu. Senang saja gitu, karena pada titik tertentu orang juga harus punya manfaat buat orang lain gitu ya. Meskipun kadang-kadang ada perasaan, wah kurang waktu nih gitu ya buat keluarga, tapi di sisi lain juga bahwa seseorang itu hidup harus punya juga manfaat untuk orang lain, itu buat saya bahagia aja cukup. Kedepan, ide-ide kreatif lelaki berusia 40 tahun ini tentu diharapkan bisa diwujudkan menjadi solusi dari masalah lingkungan dan perkotaan di tanah air.